Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Indrani, NIM 1813030130 dari HTND yang akan membahas materi tentang hak hidup sebagai hak konstitusi yang bersifat derogable dalam hukum hak azazi manusia di Indonesia. Yang pertama, apa itu hak? Hak adalah unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapannya terkait tentang hak kebebasan dan hak persamaan antara individu dan instansi. Kemudian apa itu hak hidup? Hak hidup adalah hak yang paling mendasar bagi setiap manusia. Keberadaan hak hidup ini tidak dapat ditawar lagi. Hak hidup tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya di Undang-Undang 1945, Amandemen 1945 melalui beberapa pasal merumuskan mengenai hak untuk hidup sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, 28H ayat 1, yaitu setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dari lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang keempat, pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian materi selanjutnya yaitu pembatasan hak hidup dalam konstitusi. Dalam amandemen kedua Undang-Undang 1945 telah diatur secara tegas sebagaimana tercantum dalam bab 10A pasal 28A sampai 28J. Dalam pasal 28J amandemen kedua Undang-Undang 1945 nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28J ayat 2 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian selanjutnya, legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Hal ini terbukti dengan mengakui legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada undang-undang yang masih digunakan dan berlaku di negeri ini. Seperti pada KUHP. Dalam KUHP terdapat 9 jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Yang pertama yaitu makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 104 KUHP. Yang kedua, melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang diatur dalam pasal 111 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, pengkhianatan pemberitahuan kepada musuh di waktu perang diatur dalam pasal 124 ayat 3 KUHP. Yang keempat, pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat dalam pasal 140 ayat 3 KUHP. Yang kelima,
pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP. Yang keenam, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati pada pasal 364 ayat 4 KUHP. Yang ketujuh, pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati pada pasal 368 ayat 2 KUHP. Yang kedelapan, pembajakan di laut yang menyebabkan kematian pada pasal 444 KUHP. Yang sembilan, kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan terdapat pada pasal 479 ayat 2 KUHP dan pasal 479 ayat 2 KUHP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.